Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku yang mana banyak banget teman-teman katanya yang kangen sama video daily vlog aku seperti ini. Jadi ya udah, karena hari ini aku lagi semangat bikin konten daily vlog untuk teman-teman semua. Jadi ditonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa pada absen dulu ya. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Jujur aku tuh seneng banget kalau ada kritik dan saran dari teman-teman semua yang ditulis di kolom komentar. Mbak Nia, jangan monoton dong videonya, bikin video kayak gini dong, bikin resep ini dong, bikin ide jualan ini dong. Aku tuh sejujurnya malah seneng banget kalau dikasih masukan kayak gitu. Apalagi kalau video aku itu bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Aku tuh seneng banget. Jadi kalau teman-teman ada kepengen kasih kritik dan saran ke aku, boleh tulis di kolom komentar ya. Nggak usah sungkan-sungkan, ditulis aja. Oke, dan ini kayaknya tuh hampir udah 2 tahunan aku nggak pernah bikin video unboxing barang lagi. Khawatirnya tuh teman-teman nggak suka ataupun bosen gitu ya, tapi ternyata banyak juga yang nungguin video kayak gini. Oke, kebetulan kemarin aku abis check out ini untuk set pisau ya, dan ini tuh dari lama banget aku cari yang model seperti ini. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Nah, dari satu set kardus tadi itu isinya ada tempat pisau, ada gunting, dan juga ada kelima buah pisau dengan jenis yang berbeda dan juga untuk fungsi yang berbeda. Kalau dipikir-pikir ini tuh set pisau hampir mirip dengan yang punyanya bos aku waktu di Taiwan. Jadi dulu tuh aku kepengen banget punya set pisau kayak gini, cuma nggak nemu-nemu. Dan kalau dibandingin dengan harganya ya jauh beda. Kalau di sana kan bener-bener kualitas atas ya teman-teman, dan ini kelas ekonomi ya, alias kelas mendang-mending. Tapi nggak apa-apa, ini udah aku cobain juga untuk pisaunya dan super tajam banget. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, tinggal kita tata-tata aja, dan selain untuk kita gunakan sehari-hari, ini juga bisa jadi dekorasi untuk di dapur. Lanjut, ini sebenarnya udah aku unboxing dari kardusnya tadi pagi, tapi ya udah kita tongolin aja di video ini. Nah, aku beli tanaman ini tuh karena dapat masukan dari teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya yang udah ngasih masukan. Ini yang pertama aku beli tanaman apa ya? Aku juga nggak tahu ini namanya tanaman apa. Tapi menurut aku ini bagus. Nah lanjut, ini aku beli, apa ya, pot rotan teman-teman, ini dikirim dari Lombok. Tapi ternyata ini aku belinya tuh terlalu kecil, dan yang aku suka dari pot rotan ini adalah dia super kokoh, dia kuat banget, mau diteken-teken juga nggak bakalan penyok. Nah ini untuk alternatifnya supaya kepake ya, jadi kita lepas aja bagian pohon artifisialnya tadi. Ini aku beli dari produknya IKEA ya teman-teman, dan ternyata dalamnya itu diisi semen ya. Jadi supaya ini bisa kepake ya untuk pot rotannya, jadi ya udah seperti ini aja. Nah, kalau udah dipasang atau dipajang, untuk hasilnya seperti ini. Alangkah bagusnya untuk wadah di dalamnya itu kasih batu kerikil sedikit supaya dia tuh kokoh dan nggak mudah jatuh. Nah, teman-teman, kenapa aku beli bunga ini? Karena banyak banget teman-teman yang ngasih masukan ke aku untuk udah jangan pakai patung koki ini lagi ya. Terima kasih yang udah kasih masukan ke aku, dan aku juga udah searching, ternyata emang tidak diperbolehkan ya di dalam rumah itu ada patung yang menyerupai karakter manusia atau bentuk seperti ini. Jadi terima kasih banyak yang udah ngasih masukan ke aku, makasih banget. Dan ini nanti bakal aku kasihin ke orang atau ya kita pecahin aja biar aman ya teman-teman. Oke lanjut, sekarang ini bakal aku tata-tata, kita elap-elap dulu ya. Yo masih yo iki-iki cili tapi yang penting bersih. Oke, ini aku mau kasih lihat bawang goreng aku yang udah update 1 minggu tapi masih kriuk banget. Dan yang kemarin minta request bawang goreng supaya renyah sampai 1 bulan, insya Allah nanti aku buatkan sebelum kita masuk di bulan Ramadan, supaya teman-teman di rumah bisa bikin dan bisa jadi stok untuk selama bulan puasa. Oke, ini menurut aku udah cocok. Gimana kira-kira menurut teman-teman, begini udah pantas atau belum? Boleh tulis di kolom komentar, kasih masukan ke aku kira-kira enaknya ditata seperti apa.
Kalau aku sejujurnya bingung karena emang ini dapur segaris gini doang tapi kepengen terlihat estetik, aku juga bingung sebenarnya estetik tuh seperti apa. Kalau aku sih intinya yang penting dapur itu bersih, rapih, nyaman, dan kalau keramiknya diinjek itu nggak lengket. Oke, sekarang aku prepare untuk perbumbuan, kita lanjut masak teman-teman. Dan karena ini pisau baru, mari kita reyin alias kita cobain. Dan alhamdulillah ternyata ini super tajam dan nyaman digenggam. Dan ini mohon maaf banget teman-teman, aku kelupaan nggak nyuci pisaunya tadi. Karena emang udah keburu ngepot harus masak teman-teman. Jangan ditiru ya hal yang tadi, pokoknya teman-teman kalau punya barang yang baru dibeli, dicuci dulu. Oke, ini aku udah prepare untuk bumbu, masakan kita hari ini, aku bakal bikin nasi liwet. Bumbunya semua udah aku potong-potong dan aku juga udah siapin pete dan juga teri. Nah, ini nih, jangan kaget kalau ngelihat, "Mbak Nia, kok itu minyaknya warnanya hitam?" Nah, teman-teman, ini minyak bekas goreng ikan peda, eman-eman kalau dibuang ya, jadi aku pisahin gitu antara minyak bersih, kotor, dan jelantah yang masih, layak pakai. Oke, untuk step yang pertama ini kita goreng terinya dulu yang mana ini sudah kita cuci bersih. Nah, selanjutnya kita bakal goreng untuk perbumbuan. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas dan juga serai daun salam. Yang pertama kita bakal tumis dulu bawang merah, bawang putihnya. Jangan lupa kita numis bumbu ini menggunakan minyak bekas goreng teri tadi. Kalau dirasa minyaknya kebanyakan ya dikurangin. Kalau minyaknya dirasa kurang ya ditambahin sedikit lagi. Oke, ini semua bakal kita tumis dulu sampai semuanya ini layu ya teman-teman. Jangan terlalu overcook, yang penting layu aja. Kalau udah, ini bakal kita sisihin dulu dan lanjut kita bakal cuci beras. Nah, siapa yang kemarin nanyain baskom untuk cuci beras ini? Buat teman-teman semua yang kepengen barangnya itu mirip dan hampir sama alias ya plek-ketiplek sama kayak aku, untuk link pembelanjaannya udah aku tulis di deskripsi ya. Jadi teman-teman jangan lupa mampir di deskripsi aku. Sekarang kita lanjut masak aja supaya simple, ringkes dan cepet. Aku mau masak pakai rice cooker aja. Nah, untuk berasnya ini aku pakai 8 cup ukuran beras yang biasanya ada di Magicom gitu ya teman-teman. Lanjut setelah itu ini bakal kita masukin untuk bumbu yang udah kita tumis tadi. Oh iya, aku mau just info buat teman-teman semua kalau aku itu masak nasi liwet, untuk teri dan juga petenya itu nggak aku masukin bareng jadi satu ini ya. Jadi nanti kedua bahan itu kita masukin saat nasinya udah mateng. Oke, untuk seasoning di sini aku kasih 1 sendok teh minyak wijen, kasih tambah sedikit garam aja dan juga di sini aku kasih tambah MSG sedikit dan kaldu bubuk. Nah, udah seperti ini aja tinggal diaduk rata. Kalau ada yang bertanya, "Mbak Nia banyaknya air berapa?" Kalau kalian itu pakai berasnya 8 cup, ukuran beras itu, gelas beras, kalian juga pakai airnya 8 sampai 9. Jangan sampai kurang air ataupun kelembekan karena menurut aku nasi liwet itu nggak enak kalau terlalu lembek. Nah, untuk ukuran masak nasi kali ini bisa dimakan untuk 7 sampai 8 orang. Nah, cocok banget kan karena sebentar lagi kita bakal menyambut bulan suci Ramadan atau puasa. Biasanya nih ya, kalau 1 hari sebelum puasa itu ibu-ibu suka pada ngumpul, apa namanya tuh, munggahan ya teman-teman. Daripada munggahan keluar ngantrinya lama, ya kan harganya juga lumayan, mending masak sendiri aja di rumah kayak gini. Resepnya aku share teman-teman dan apa aja menunya bakal aku kasih lihat semua. Nah, kebetulan ini aku masih punya sambal cumi yang kemarin aku masak itu, jadi ya udah kita bakal angetin aja. Ada juga daun singkong yang udah aku frozenin, udah aku bekuin ya teman-teman, jadi nanti bakal kita tumis aja. Nah, untuk cumi ini tuh cumi sambal geprek ya teman-teman. Udah aku share resepnya di video set menu harian. Jadi teman-teman barangkali ada yang belum nonton atau kelewat, boleh banget mampir di videoku sebelumnya yang set menu harian. Ini resepnya enak banget kalau diangetin kayak gini. Jangan lupa dikasih tambah air sedikit, kasih tambah kaldu bubuk juga. Nah, ini aku kasih gula karena ini super pedes banget. Khawatirnya nanti tetangga aku yang ikut makan bareng kepedesan ya. Oke, ini kita angetinnya sebentar aja, jangan terlalu overcook, jangan kelamaan karena cumi kalau dimasak terlalu lama dia bakalan alot.
Nah, siapa nih yang salvo sama piring saji aku? Lihat deh, piringnya cantik banget kan? Ini tuh piring saji keramik yang dari dulu aku cari-cari. Dan alhamdulillah ini udah ketemu, aku suka dia tuh motifnya nggak terlalu rame dan nggak norak. Ini tuh piringnya tebel banget, siapa tahu teman-teman lagi cari juga, cocok banget untuk nanti dijadiin piring saji saat buka puasa bareng, ini tuh bagus banget. Dan yang pasti nggak malu-maluin, yang ada malah tamu-tamunya pada salfok nanti sama piringnya, "Bagus banget Mbak, beli di mana?" Udah langsung kasih linknya aja teman-teman biar pada beli juga. Oke, ini menu yang kedua ternyata untuk daun singkong aku dia masih beku juga sampai saat ini. Oh enggak, maksudnya kemarin ya. Jadi ya udah kebetulan ada stok kembang genjer. Aku bakal masak kembang genjer aja. Dan di sini ada tips buat teman-teman semua yang kalau masak kembang genjer itu pahit. Ini aku kasih tips. Jadi kalian wajib banget ngerebus air sampai mendidih. Terus masukin kembang genjer atau daun genjernya. Kalau udah tinggal diaduk-aduk kayak gini aja kurang lebih selama 2 sampai 3 menit, terus tiriskan, cuci bersih dan peras. Nah, kalau udah seperti itu dan untuk bumbunya ini paling enak sebenarnya diulek, tapi karena aku buru-buru ini aku iris aja. Untuk bumbu tumisannya seperti biasa, cabai, bawang merah, bawang putih dan jangan lupa dikasih terasi. Kalau aku lebih sukanya pakai terasi, ada juga yang dikasih tauco atau dikasih saus tiram. Jujur kalau tauco aku nggak suka sama sekali teman-teman. Jadi aku sih lebih senangnya pakai terasi kayak gini aja. Nah, tips yang kedua supaya nggak pahit ini wajib menggunakan api besar, teman-teman. Tinggal dikasih sesening garam penyedap rasa, gula pasir, dan kaldu bubuk. Udah seperti ini aja. Kalau udah dikasih bumbu kayak gini, tinggal diaduk rata aja sebentar. Setelah itu langsung angkat. Karena ini kan sebenarnya udah matang ya. Untuk genjernya udah kita rebus sebentar atau bisa juga dileop, disiram menggunakan air panas. Nah, ini dia kembang genjer aku udah mateng, kalau aku lebih sukanya kembangnya kayak gini ya teman-teman. Oke lanjut, pendamping nasi liwet kita ada tambahan untuk ikan asin kapas. Kebetulan di kulkas adanya stok ikan asin ini. Tapi kalau teman-teman mau diganti jenis ikan asin yang lain nggak apa-apa, nggih monggo silahkan. Nah ini udah mateng, segini aja teman-teman, nanti dia kalau udah dingin pasti dia bakalan kriuk-kriuk. Nah ini ada tambahan juga untuk tahu yang kita goreng tepung. Oke, ketiga menu untuk pendamping nasi liwet kita udah matang, gimana? Ada yang kepengen nggak? Kalau kepengen jangan lupa nanti dijadwalin untuk munggahan sama tetangga ataupun temen ataupun bareng keluarga. Kita masak sendiri aja. Dan ini nasi liwetnya tadi aku pindahin ya teman-teman ke kompor kayak gini karena mati listrik. Jadi ya udah ini aku kukus lagi di kompor. Jangan lupa kalau udah mateng masukin pete sama ikan terinya. Nah kalau aku seperti ini teman-teman. Tunggu nasi liwetnya matang dulu baru kita masukin pete dan juga teri. Kenapa sih Mbak dimasukinya paling belakang? Supaya terinya itu masih crispy dan petenya enggak overcook alias letoy teman-teman. Jadi paling enak kayak gini, masih ada tekstur dari kedua bahan ini. Gimana? Ada yang kepengen nggak makan nasi liwet bareng sama aku? Kalau mau yuk main ke sini nih, rame banget kan ada kambing lewat juga depan rumah. Oke ya teman-teman, ini emang aku sengaja panggil tetangga-tetangga aku buat kita liwetan bareng. Jadi nggak nunggu sampai munggahan nanti lah. Aku udah nggak sabar banget kangen makan nasi liwet. Jadi teman-teman jangan bosen-bosen ya nontonin aku masaknya nasi liwet lagi, resepnya kok nasi liwet lagi, karena emang ngangenin teman-teman. Apalagi aku udah lama banget nggak ada orderan nasi liwet ya, jadi ya udah. Sekarang kita makan nasi liwet bareng sama tetangga. Paling enak sih biasanya tuh pakai alas daun pisang, tapi karena ini nggak ada ya udah kita pakai kertas nasi aja. Nah, bisa dilihat ini genjernya enak banget dan tetangga aku pun yang belum pernah makan genjer sama sekali katanya dibilang enak dan gak ada rasa pahit sama sekali. Jadi buat teman-teman siapa tahu nanti mau masak genjer di saat munggahan makan bareng sama tetangga kayak gini boleh banget. Insya Allah aku jamin gak pahit sama sekali. Oke ya, ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!